Hai sahabat Ganaci, ketemu lagi sama Kak Narita. Hari ini Kak Narita seperti biasa akan menyampaikan sesuatu yang menarik dan penting banget untuk kita ketahui. Tapi sebelum itu, bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe beserta loncengnya juga ya. Jadi kalian bisa langsung tahu jika ada notifikasi dari Ayo Cerdas Indonesia. Dan jangan lupa juga di klik like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian agar informasi ini bisa lebih bermanfaat dan diketahui oleh semua teman-teman kita. Oke, hari ini Kak Narita akan bahas mengenai fenomena-fenomena alam yang unik di seluruh dunia. Nah, ini Kak Narita sudah pilih beberapa yang paling cantik, yang paling menarik, yang harus kita tahu gitu ya. Setidaknya seumur hidup sekali kita harus melihatnya gitu. Oke, nah fenomena alam ini terjadi memang benar-benar alami ya, bukan buatan manusia. Karena ini terjadi juga tidak setiap hari dan jarang sekali. Dan tidak semua negara bisa melihat fenomena alam seperti ini, oke? Yang pertama adalah Aurora Borealis. Ini ada di Islandia. Nah, Aurora Borealis ini adalah bisa disebut juga dengan Northern Lights atau cahaya dari kutub selatan. Biasanya fenomena Aurora Borealis di Islandia ini bisa terjadi dan paling jelas terjadi yaitu di bulan Oktober dan akhir Februari. Jadi untuk kalian yang mungkin suatu saat akan main ke Islandia atau mengunjungi Islandia, bisa mencari waktu di Oktober atau Februari biar bisa melihat aurora secara langsung. Tapi juga tidak hanya di Islandia ternyata teman-teman. Aurora Borealis ini bisa juga ditemukan di Rusia, Norwegia, dan Finlandia. Oke, kalau tadi adalah Aurora Borealis yaitu bermain cahaya yang ada di langit, sekarang kita akan membahas tentang cahaya yang ada di laut, yaitu Sea of Stars atau pantai yang bercahaya gitu ya. Kenapa kok bisa pantainya bercahaya ya? Tempat istimewa atau tempat yang cantik ini terletak di Mudo Island yang ada di Maladewa. Ini memang biasanya sudah terkenal di sana. Dia akan bercahaya ketika malam hari. Jadi pantai ini akan bercahaya ketika waktu sudah gelap. Nah, ini bukan sulap, bukan sihir nih. Kenapa siang nggak kelihatan tapi malam kelihatan? Ini dikarenakan ada banyak plankton di dalam air atau di lautnya. Plankton lautnya ini memancarkan cahaya yang sangat terang dan banyak sekali, bahkan hampir ribuan gitu ya. Itu yang membuat pantai ini terlihat jadi banyak cahaya-cahaya kecil yang berwarna biru di sekitarnya. Selanjutnya ada batu berlayar atau batu berjalan yang ada di Amerika Serikat. Ini juga cukup terkenal nih teman-teman, karena ini bisa ditemukan di destinasi wisata yang ada di Amerika Serikat, yaitu di Death Valley. Nah, ini juga batu berlayar ini memiliki banyak julukan. Dalam bahasa Inggris biasanya disebut dengan sailing stones, kemudian sliding rock, hingga rolling stones. Nah, karena dia benar-benar bisa berjalan sendiri. Tapi ini bukan karena disulap ya, bukan. Ini juga ada pembahasan secara ilmu geologinya. Nah, menurut ilmu geologinya, terjadinya batu berjalan ini dikarenakan lapisan es yang tipis ketika musim dingin itu meleleh ketika musim panas. Jadi itu yang membuat batu ini terdorong hingga berjalan dan berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya, dan itu bisa membentuk. Jadi itu tuh batunya itu bisa meninggalkan jejak gitu loh teman-teman. Jadi itu yang dinamakan dengan batu berjalan. Dan kadang orang yang di sana, orang-orang yang tidak tahu mengiranya kok bisa batu ini bisa jalan sendiri gitu. Bahkan ada jejaknya seperti dia berjalan, padahal itu adalah lapisan es yang meleleh dan jadi mendorong batu itu untuk berpindah tempat. Selanjutnya ada fenomena alam Salar de Uyuni di Bolivia. Kenapa dinamakan Salar de Uyuni? Jadi sebenarnya Salar de Uyuni ini adalah dataran garam yang terluas dan terbesar di dunia dengan luas mencapai 10.000 km persegi dan terletak di puncak Gunung Andes, Bolivia. Nah, salar ini terbentuk karena transformasi dari danau prasejarah yang ditutupi oleh beberapa meter kerak garam yang biasanya rata-rata mencapai 1 meter. Nah, disitulah dia menjadi seperti cermin yang lebar dan luas, bahkan kita bisa jalan di atasnya. Jadi, cermin yang luas bahkan seluas 129 km ini bisa terbentuk ketika setelah hujan turun. Nah, jadi di situ bisa merefleksikan
awan dari atas. Jadi seakan-akan awannya itu ada di atas dan ada di bawah. Nah, kalau kita berfoto bisa-bisa kita terlihat seperti kita sedang berjalan di atas awan. Nah, gitu. Padahal itu adalah dataran garam sebenarnya ya. Selanjutnya ada Danau Hillier di Australia. Ini adalah danau air asin yang terletak di lepas pantai selatan Australia Barat, yang terkenal banget karena air danaunya ini berwarna merah jambu atau pink. Nah, ini yang bikin danau ini menjadi cantik. Nah, mirip dengan pantai yang bercahaya tadi di Maladewa, untuk Danau Hillier ini juga disebabkan karena adanya makhluk-makhluk danau atau makhluk kecil yang tinggal di dalam danau ini yang menyebabkan warnanya menjadi merah jambu. Mikroorganisme yang tinggal di dalam danau ini adalah alga merah dan bakteri halofilik merah, yang maka dari itu mereka bersatu dan membuat danau ini terlihat dari atas berwarna merah kemerahan atau pink merah jambu seperti itu. Nah, cantik banget loh ini. Jadi danaunya itu dekat dengan pantai yang berwarna biru, tapi dia berwarna pink sendiri karena mikroorganisme yang ada di dalamnya. Selanjutnya, fenomena alam yang menarik adalah moonbow. Kalau biasanya kita kenal adalah rainbow atau pelangi, sekarang adalah moonbow atau pelangi tapi tidak terbentuk karena hujan dan panas, melainkan mereka ada di malam hari. Bisa terpikirkan ada pelangi yang munculnya di malam hari, bukan siang atau sore hari. Itu namanya adalah moonbow. Nah, fenomena alam yang unik ini memang berasal sesuai dengan namanya, moonbow, yaitu terbentuk karena pantulan sinar bulan, bukan matahari ya. Jadi karena pantulan sinar bulan di malam hari yang membuat efek cahaya yang sangat indah ini ada di malam hari. Nah, untuk melihat fenomena alam ini kita bisa datang ke Afrika ya, mungkin cukup jauh dari tempat kita, tapi di sana memang tempat asalnya dari moonbow ini, yaitu di dekat air terjun Victoria di Zimbabwe, Afrika. Tapi selain di Afrika juga kita bisa temui fenomena moonbow ini di Taman Nasional yang ada di California, Amerika Serikat. Nah, jadi tidak hanya di Afrika, kita juga bisa melihat di Amerika Serikat. Baik teman-teman, sahabat Genanci sekalian, itu adalah video-video tentang fenomena alam yang unik dan cantik yang tidak semua negara punya dan terjadinya juga tidak setiap hari. Semoga video yang Kak Narita sampaikan hari ini bisa menambah ilmu dan wawasan kita semuanya. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye!